Apa kabar hari ini? Bertemu lagi dengan Bu Guru Wiwi dan Pak Guru Rio. Pak Guru Rio. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kita harus tetap jaga kesehatan. Kita harus selalu pakai masker, sering-sering mencuci tangan, tidak boleh main sembarangan dan tetap di rumah. Oke, Ibu Guru mau sapa dulu adik-adik GKWI. Kurang kencang suaranya, adik-adik GKWI. Oke, semua kita sudah siap memuji Tuhan ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bangkit berdiri semua ya. Kita mau nyanyi. Halo, apa kabarmu? Semua hari ini kabarnya baik ya. Sehat-sehat semua. Ayo, sekarang kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Kita mau nyanyi Kasih Yesus. Lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang baik, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami, kepada anak-anak kami, sehingga kami masih Engkau berikan kesempatan untuk bersekolah minggu walaupun melalui online Tuhan. Tetapi kami tetap bersyukur karena kasih kuasa Tuhan tetap melindungi kami. Pada hari ini Tuhan, kami serahkan untuk sekolah minggu kami, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, biarlah Tuhan yang pimpin kami semua. Kami juga serahkan Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini bersekolah minggu online di rumah Tuhan. Berikan terus kepintaran kepada mereka, kesehatan, dan juga berkati orang tua mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati bangsa Indonesia agar cepat pulih kembali Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus cepat mengangkat virus corona dari dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan kehidupan kami, masa depan anak-anak kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang hidup saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian bagi Tuhan, yaitu Walau Ku Tak Dapat Melihat. Sadar
kita akan mendengar firman Tuhan yang hari ini dengan judul Perumpamaan Anak yang Hilang. Nah, adik-adik, kita mau lihat video, nanti di terakhir kita baru akan menjelaskan ya. Adik-adik duduk yang manis, simak baik-baik videonya ya. Di suatu tempat yang subur dan indah, ada seorang bapa mempunyai 2 anak laki-laki. Mereka hidup sangat berkecukupan. Anaknya yang bungsu memang cerdas. Ia tahu ayahnya kaya. Ia pun tahu pada waktunya di masa depan, ia akan mendapatkan warisan dari kekayaan ayahnya. Maka berkatalah ia pada sang bapa, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Walaupun harta biasanya tidak dibagikan sebelum seorang ayah meninggal, namun sang bapa ini sangat baik hati. Ini untukmu dan ini untukmu. Si bungsu memang sudah lama punya impian. Ia ingin pergi. Ia ingin berada jauh dari rumahnya. Beberapa hari kemudian ia berhasil menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke sebuah negeri yang jauh. Hebat juga. Walaupun masih muda, ia tahu bagaimana melakukan perjalanan jauh. Di negeri sana ia hidup berfoya-foya. Mari makan. Tambah minumnya. Jangan takut, masih banyak persediaan kita. Loh, kok tinggal sedikit ya? Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Artinya, apa yang ia butuhkan tidak bisa ia penuhi. Kalau lapar, ia tidak punya makanan. Si bungsu memang sangat tangguh dan tidak cengeng. Pekerjaan menjaga babi di zaman itu adalah pekerjaan yang paling dipandang rendah. Hanya hamba saja atau seorang yang sudah buntu jalan mau bekerja seperti itu. Pak, perutku sangat lapar. Mohon bagi saya sedikit saja makanan babi itu. Mohon. Enak saja, tahu diri dong. Ini bukan untukmu. Sembarangan. Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi di sini aku mati kelaparan. Aku ingin kembali dan minta ampun kepadanya. Biarlah aku jadi upahan di rumah bapakku saja. Pada saat menderita, walaupun badan si bungsu berada jauh dari bapaknya, hatinya teringat pada sang bapa. Aduh, panas, haus, kakiku melepuh. Tapi aku akan tetap melangkah. Tekadku bulat, aku harus kembali, meminta ampun dan meminta kerja kepada Bapa. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sang bapa berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Walaupun si bungsu penuh debu, bau dan kotor, sang bapa tidak memperdulikan hal itu. Si bungsu sudah siap untuk dimaki dan diusir, tapi kini ia malah didekap dengan erat. Hatinya remuk oleh kasih sang bapa. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sang bapa bukan hanya memberikan pelukan, namun juga jubah yang baru. Artinya,
si bungsu diakui tetap merupakan anak yang ia kasihi. Statusnya anak sang bapa. Bahkan sang bapa memberikannya cincin yang berarti suatu kemuliaan. Lebih daripada itu, diberikannya sepatu yang baru, tanda bahwa ia bukan lagi orang miskin, lapar, buangan, dan hamba. Ia adalah anak dari seorang yang kaya. Belum cukup hal tersebut diberikan sebagai anugerah, sang bapa juga menyuruhnya ikut ada di dalam pesta yang sang bapa buat. Si sulung hidup di sekitar sang bapa bertahun-tahun. Ia juga melayani rumah sang bapa dengan bersungguh-sungguh. Bahkan ia juga mematuhi berbagai perintah sang bapa. Namun hatinya sangat jauh dari hati bapanya. Hatinya penuh dengan rasa penasaran, rasa diperlakukan tidak adil dan kepahitan. Ia rasa sang bapa berat sebelah. Ia merasa tidak dikasihi. Kasihan sekali. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Anakku yang hilang telah kembali keduanya. Ayah kedua anak dalam cerita ini menggambarkan Allah Bapa yang memberi anugerah-anugerah yang indah bagi mereka yang kembali mau mendekat padanya. Ia memberikan kehangatan dekapan, ia memberikan status anak kepada kita, ia juga memberikan kemuliaan dan juga ia memberikan perlindungan. Akhirnya ia ingin kita tersenyum dan menunjukkan pada orang lain bahwa ia sedang bahagia karena kita sudah kembali dalam dekapannya. Anda bisa hidup sebagai si sulung yang penuh keluhan dan rasa penasaran karena tidak memiliki hati seperti sang bapa, atau seperti si bungsu yang penuh sukacita dan syukur karena mengalami dan menikmati serta menularkan anugerah Bapa surgawi ke tengah dunia. Nah, adik-adik, gimana tadi videonya? Seru kan? Nah, hari ini kita harus belajar dari seorang bapak yang mau mengampuni anaknya, ya kan? Jadi kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kalau ada orang yang menakal kepada kita, kita harus memberi ampun, kita harus memaafkan, dan kita nggak boleh seperti si bungsu. Kalau kita punya uang, kalau kita punya barang, kita berfoya-foya, kita jajan-jajan, itu tidak boleh. Kita harus berhemat. Nah, tadi kan kita sudah melihat video tentang perumpamaan anak yang hilang. Sekarang kita mau nyanyi lagu tentang perumpamaan anak yang hilang. Kalau yang belum bisa, kita belajar sama-sama ya. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya. Sekolah minggu kita telah selesai pada hari ini. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah yang ajaib, Allah yang sempurna, kami sungguh mengucap syukur Tuhan
jikalau pagi hari ini Engkau telah berkati kami di sekolah minggu online kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh luar biasa memimpin kehidupan kami, memberkati keluarga kami, memberkati kesehatan kami. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati kami juga untuk sekolah minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan juga berkati kami, terus kami pimpin dalam langkah kehidupan kami, anak-anak kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, semuanya kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa terima kasih. Bapa